yang kepingin ngeliat Suramadu di siang hari. Halo semuanya. Jembatan Suramadu merupakan jembatan nasional Indonesia yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Dinamakan Suramadu karena titik penghubungnya adalah dari Surabaya dan Bangkalan yang terdapat di Pulau Madura. Diresmikan pada 11 Juni 2009, Jembatan Suramadu dimaksudkan oleh pemerintah Indonesia sebagai sarana untuk memudahkan akses pembangunan di Madura. Hal itu dikarenakan Madura termasuk wilayah yang perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya masih sedikit tertinggal dibanding wilayah lain di Provinsi Jawa Timur. Sebab akses penyaluran logistik masih susah dilakukan karena terpisah oleh Selat Madura. Selain itu, pembangunan jembatan ini juga dimaksudkan untuk menekan angka urbanisasi masyarakat di Surabaya yang penduduknya semakin padat. Jembatan yang melintasi Selat Madura ini memang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ternyata ide pembangunan jembatan ini sudah dicetuskan sejak masa Presiden Soekarno tahun 1960-an. Saat itu pencetus ide adalah Profesor Dr. Sediatmo, salah satu tokoh insinyur sipil. Ide yang tercetus tersebut diseriusi oleh Profesor Sediatmo. Beliau merancang desain uji cobanya. Beberapa belas tahun kemudian, ide tersebut disampaikan kepada Presiden Soeharto dan mendapat persetujuan. Namun, sang pencetus ide meninggal ketika pembangunan belum terlaksana pada tahun 1984. Dua tahun kemudian, Presiden Soeharto menunjuk B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi untuk meneruskan ide pembangunan jembatan tersebut. Riset dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari sisi ekonomi hingga dampaknya langsung bagi masyarakatnya. Akan tetapi, pembangunan tidak mulus terlaksana. Krisis moneter tahun 1997 hingga 1998 membuat pembangunan tersendat, padahal tim proyek pembangunan sudah terbentuk. Awal tahun 2000, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersikeras supaya pembangunan jembatan tersebut berjalan kembali. Dan akhirnya pada tahun 2003, terbit keputusan Presiden yang menyatakan bahwa pembangunan jembatan dapat dilanjutkan kembali. Awal pembangunan kembali Jembatan Suramadu diresmikan oleh Presiden Megawati dalam acara Startup Ceremony Main Suramadu Bridge. Jembatan Suramadu yang membujur sepanjang Selat Madura itu memiliki panjang 5.348 meter, sehingga tercatat di Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai jembatan terpanjang di Indonesia. Awal terpikirkan ide membangun jembatan sepanjang itu memang dimaksudkan supaya laju transportasi antar pulau menjadi lancar. Terbukti sebelum adanya jembatan Suramadu, menyeberangi Selat Madura harus menggunakan kapal feri dan membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Namun sejak adanya jembatan Suramadu, perjalanan dari Surabaya ke Madura menjadi lebih efektif karena hanya membutuhkan waktu selama 10 menit menggunakan transportasi darat. Pembangunan jembatan Suramadu ini memang berguna sekali untuk masyarakat Indonesia, terutama masyarakat sekitar jembatan. Terlebih, sejarah pembangunan jembatan ini tidak main-main, sehingga desain arsitek dirancang sebagus mungkin demi kelancaran akses yang panjang umur. Diperkirakan konstruksi jembatan Suramadu akan bertahan hingga 100 tahun lamanya. Namun di balik pembangunan jembatan Suramadu ini ternyata banyak menyimpan misteri yang berkembang di masyarakat hingga saat ini. Konon jembatan Suramadu ini pun menelan banyak korban jiwa dalam proses pembangunannya. Sejumlah 20 pekerja bangunan yang ada di sini mati tertimbun material dan terkubur hidup-hidup.
Menurut cerita, para korban tersebut meninggal karena permintaan makhluk penunggu jembatan sebagai tumbal jembatan. Selain mitos meninggalnya 20 pekerja tersebut, ada juga yang mengatakan bahwa saat melintas jalan, jembatan berubah menjadi 2 cabang. Padahal kenyataannya jalan tersebut hanya 1. Akibatnya ketika salah pilih jalan, pengemudi mobil itu kecelakaan. Namun hingga saat ini belum ada fakta kebenaran tentang mitos-mitos tersebut. Ada yang menganggap hal tersebut hanya mitos belaka, namun ada juga sebagian masyarakat yang membenarkan tentang mitos-mitos tersebut. rabbikuma tukadziban tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Shadaqallahul adzim. Suramadu ini kan singkatan Pak Bu, ke? Surabaya, Madu, Madura. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ojo sira banget-banget, seneng-seneng nang alam donya. Malaikat dirupati lirak-lirik marang sira. Oleh lirik malaikat arep njaput nyawa sira. Oleh njaput angenteni dawuhe kang maha mulya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ojo enak-enak turu ilingo marang patine, yen dipundhut Gusti Allah menungso karek ketunde. Umur menungso bendina suto, ayo para kanca padha nang tobat. Urip ning donya pira suwene, diumpamakne mong mampir ngombe. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lah, bagaimana caranya mengecor beton di dasar laut, Boh Geng? Bagaimana?
Bisa Anda lihat sendiri, ada banyak sekali jembatan di dunia dan di akhirat. Pernah nggak sih lu kepikiran itu pondasi jembatan bagaimana cara dibuatnya? Itu pondasinya kan terbuat dari semen. Bagaimana caranya semennya bisa kering sementara sungai tidak pernah kering airnya? Apakah sungainya dikuras dulu? Ya, masuk akal juga sih. Tapi bagaimana dengan jembatan yang menghubungkan dua pulau di tengah laut? Tentu kita tidak bisa mengalihkan airnya. Lah, jadi bagaimana dong? Oke, daripada sama-sama merenung, langsung saja kita simak videonya. Bagaimana kita mau membangun pondasi kalau air menggenang seperti ini? Ya, bagaimanapun caranya, kita harus menghilangkan dulu air dari lokasi proyek. Entah itu dikuras kek, disedot kek, ya terserah. Yang penting air itu tidak mengganggu pengerjaan proyek. Ya dikuras dong. Nah, proses ini disebut dewatering. Pertama-tama pekerja akan mandi-mandi dulu. Ya, maksudnya akan menyelam ke dasar laut atau dasar sungai untuk mencari keong. Ya enggak lah. Mereka menyelam untuk memeriksa kontur tanah di dasar sungai atau di dasar laut. Terkadang mereka memakai robot penyelam. Nah, untuk mengeringkan lokasi, maka dipasanglah dinding pembatas. Dinding itu bisa berupa tiang pancang yang ditumbuk masuk ke bumi, kemudian ditimbun menggunakan tanah. Ya, bisa pakai tanah apa saja, asal jangan pakai tanah kubur. Nah, setelah lokasi dikelilingi oleh dinding pembatas dan sudah dipastikan kuat menghadapi tekanan air dari luar, barulah air yang ada di dalam dinding pun dikuras. Ya, jadi cuma air di dalam area itu saja yang dikuras. Lagi pula, para pekerja menggunakan pompa air besar untuk mengeluarkan air dari area tersebut. Nah, ini disebut cover dam. Cover dam adalah struktur sementara untuk mempermudahkan para pekerja membuat pondasi. Agar air tidak masuk, warga pun dilarang untuk buang air sembarangan. Nah, setelah air habis terkuras, kita tidak bisa langsung membuat pondasi, melainkan kita harus menggali lagi sampai kita mendapatkan tanah yang keras. Lalu, bagaimana kalau kita udah menggali tembus ke sisi lain bumi, tapi kita belum mendapatkan tanah yang keras? Ya, caranya kita masukkan tiang pancang sampai tiang tersebut mentok. Tapi kalau udah masuk dalam tapi nggak mentok-mentok juga, aneh juga. Untuk pembuatan pondasi tiang jembatan sendiri, kita bisa memakai beberapa cara. Bisa pakai cara tiang pancang atau bisa juga pakai cara bore pile, yaitu tanahnya kita lubangi, kemudian besi tulangan dimasukkan, kemudian dicor. Tapi ya terserah dari Anda, mana yang menurut Anda lebih mudah. Proses pengecoran tidak langsung dituang begitu saja, tetapi mereka memakai corong panjang yang bersambung ke bawah, sehingga saat ada endapan air di bawahnya bisa terangkat ke atas. Nah, setelah pondasi tiang jembatan selesai, maka semua komponen penunjang tadi bisa kita buka dan pindah ke pembuatan tiang selanjutnya. Apa? Jadi, dari tadi ini kita udah berjuang mati-matian, ternyata baru membuat satu tiang. Sementara jembatan raksasa itu kan memiliki banyak sekali tiang. Pantas aja ya pembangunan jembatan bisa sangat lama. Bahkan ada loh yang pembangunannya bisa mencapai puluhan tahun. Waduh, masyarakat udah berenang duluan tuh. Selain membutuhkan waktu yang cukup lama, pembuatan jembatan juga memakan banyak dana. Bahkan bisa mencapai triliunan rupiah. Bahkan ada sih yang sampai puluhan triliun. Widih, nggak kebayang aku uang sebanyak itu. Waduh, kalau saya punya uang sebanyak itu, pasti bisa langsung lunas motorku. Nah, pemirsa, kira-kira begitulah gambaran umumnya. Bagi kalian para pekerja proyek yang lebih tahu, bisa saling memberitahu di kolom jembatan. Bagi kalian yang masih merasa kurang tahu, silahkan cari tahu. Siapa tahu bisa tambah tahu. Untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Jangan lupa klik tombol suka dan portamente. صعدونا في الدنيا
بخديجة الكبرى وفاطمة زهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة زهراء بخديجة الكبرى وفاطمة زهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غرة للملهوف إنكم به أدرى يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غرة للملهوف إنكم به أدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة زهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة زهراء بخديجة الكبرى وفاطمة زهراء Hampir 6 kilo. يا أهيل المطلوب والعطاء والموهوب نفحة للمكروب إنكم به أدرى يا أهيل المطلوب والعطاء والموهوب نفحة للمكروب إنكم به أدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة زهراء بخديجة الكبرى وفاطمة زهراء Lapar napa mboten? Lapar? Hah? Mantun sholat nggih? Mantun sholat makan jangan lupa di Bangkalan sate auleng. Nggih. Paling enak pun sate sak Madura niku teng Bangkalan nggih. Paling kathah malih. Nggih. Saanune pun sate kambing wonten. Sate ayam wonten. Sate laler.
boleh cilik boten ge sedengan coba niku sunduk-sunduk ane sate di depan ini warung depan lurus niki nah niki lengkap niki nasi pecel wonten rawon wonten terus napa niku sate wonten bakso wonten mie ayam niki lho lurusnya niki lurus bis niki. Oke. Ya, alhamdulillah. Siang hari ini rombongan dari Jember, dari Paleran, dari Karangrejo, dari Tegal Mangu, Tegal Baru, Curah Putih dan Curah Keting sampai di Pulau Garam Madura. Akan berziarah di rute yang pertama Bahyai Khalil Bangkalan. Alhamdulillah perjalanan dari Tuban menuju ke Madura di Bangkalan selamat lancar. Semoga semuanya sehat dan selalu mendapatkan keberkahan. Ikuti terus perjalanan kami ke Wali Lima Madura bersama Tatitu Record. Oke. Jeput angan teni dauhe kang moho mulya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ojo enak-enak turu iling marang patine yen dipundhut Gusti Allah menungso karek ketune. Umur manungsa bentino sudah ayo para kanca padha ndang tobat. Urip ning donya pira suwene diumpamakno mung mampir ngombe. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Warung apa Pak? Jenenge Pak? Pak Ali, Pak Ali. Pak Mantap. Pak Mantap. Ini kakak. Kakak namanya. Nek malu nang ngene Pak Mantap rek kira. Mantap bareng makan Kiai Khalil. Nanti kalau ke sini mampir ke sini gratis panitia. Gratis apa nih panitia? Aku panitia dan loh. tukang syuting juga gratis. Ada bonusnya. Amin. Alhamdulillah semoga berkah. Ya iki mau sing Pak Ustaz kecari nek kabeh iki mau. Yang belum makan monggo langsung makan langsung mesen langsung makan. Nasi banyak jatuh Ya, banyak. ini Pak Mantap ini lagi promo. Ini satinya banyak masih. Apa? Ini pesanan nanti. Sip, pokoknya Tidak enak habis. saat ini. Alhamdulillah. Ya, terus Ini sate kambing.
Bu, dari mana ini tuh? Dari Jember. Iya. Rombongan dari Jember. Gimana sudah menikmati makanan dari Pak Mantap? Alhamdulillah. Udah kenyang. Antri banget. Rasanya gimana? Lah, bukan Pak Mantapnya yang rasanya, makanannya gimana? Thomas. Oh nikmat. Kalau nikmat dipotong. Tapi bayar Pak, nanti dipotong ya apa? Habis bayar udah dipotong di mana? Meskipun bilang Ada monggo yang sampai. tinggi. Sate. Sudah makan Bu, sampai dahar. Dari Aku tak jempol-jempol ya, Pak. Sudah makan juga. itu jenenge jempol cantik. Jempolnya yang Jempol yang cantik. Wongnya cantik iya. Wongnya kadang wedok. Loh, cantik itu dari hati. Oh iya, Min. Wedok cantik. Hah? Oh iya. Tatitu Studio. Tatitu Studio. Tatitu Studio. Tatitu. Ya, mereka anu tak kayak iling ya sama. Sama nana biasa tak. Kok tak kayak iling ya. Berarti kok tak kayak nomornya, tak kirimi nomornya sampean. WA nih. Namanya ya di atas itu Pak, menerima pesanan itu. Itu Pak. menerima pesanan itu. Setelah makanan ada. Oh iya, warung Asisa, bakso mantap. Berarti punya keluarga ini ya? Iya. Oh iya. Ini Cak Bro, Mbak Bro kalau mau marung di rumahnya warung Bu Asisa sama Pak Mantap. Dari mana ini Pak? Katanya dari anu ya, Tangguh aslinya, bukan? Asli Madura. Asli Madura. Iya. Asli Madura ternyata. Oke. Masuk ke YouTube Pak. Izin Masuk. share, Pak. Nanti Iya. namanya Nanti siapa Pak? saya minta nomornya, tak kirim link. Oh Lex. Link YouTube-nya. 081. Oh itu ya? Lain. 081 Saya telepon nang habis. Saya diulangi lagi Pak. 081 Ya, 939 ya, 11 ya. 495. Oke, ini nomor WA Pak. Iya WA. Oh, sip. Pak Mantap ya. Ya. Pak Mantap sampai sendiri. Iya, Oh mantap. orangnya sendiri. Wongnya ganteng, awake teker. Mantap ya Pak. Kawin lagi enggak apa-apa. Bojone piro? Istrinya hanya belum nambah 4 Pak. 4 dulu nambah. Belum nambah Pak. Belum. Kan di sini kan biasa orang Madura Oh istrinya iya. 4, Pak. Si J dan Tente kiri aja bolak-balik sik. Apa tuh? Waduh. Tobi. Kok tajem ngono orang ora tulo tak di. Apa? Kok bawa senjata tajam, Mbak? Orangnya Pak. Kena Ini loh. kena undang-undang darurat. Ini. Oh iya. Ayo, ngomong promo. Kalau warung di warungnya siapa ini? Itu warungnya Pak Mantap. Pak Mantap. Oh, tapi bojone apa jare mau? Juragannya seperti ini, enggak Ini boleh. juragannya ini, Oh, Pak. jane iya. Ya, ini bukan juragan ini, Pak. Mantap Ini Pak juragannya syuting, ini, Mas. Pak. Tuh, Pak. Oh, Pak Bodo nih. Ya. Kayak gelem. Wah, jere Capek, Pak. boleh kalau Banyak, Pak. mensukung orang Budi tak mare-mare tak lekas. Sama repa. Capek, Pak. Oh, mau bikin saja. Bakso ini Bapak. Tiap hari Bu ya. Walaupun juragan sekali. Ini bakso nih guys. Ini Pak, juragan bakso, guys. Ini juragan nih. Mantap, guys. Ini juragan satunya. Cerewet momen. Ah. Bu siapa? Juragan nih. Juragan Aziza. Dikomentari. Oh, Bu Aziza. Oh, ini Bu Aziza. Juragan kok ikut masak Bu Aziza? Oh, kalau enggak masak, Pak. Oh, anu ya. Dapat uang. Dapat uang. Enggak kan anak buahnya yang penting. Masak, Pak. Banyak anak buahnya 10. Iya, Tapi iya, masak iya. sendiri. Anak buahnya itu banyak bacot. Aku yang apa itu? Banyak bahasa. Dulu nih Kadir Jaya Oh, ini. YouTube itu. Iya. Enggak ada tadi itu. Iya, banyak yang bacot. Kerja sendiri ini. Mal- Karyawannya itu. Alas.
Wah, ini buah sisa, Kak Bro, ini lagi masak ya. Wah. Ini bos ini ikut masak ini kalau di buah sisa ini. Ini anak buahnya cuman aleng-leng melolo. Janda Pak, kerja Pak. Oh, kerja. Katanya. Gerakan Nanang mari dikomentari. Oh, pol. Kok jadi apa ya? Bodoh. Empat bininya kejasa. Ngebelem. Pak. Betul ini ngebelem. Satu Pak. Aku nggak mau Pak. Oh iya, Bu. Lagi aku Pak. Jangan mau, Bu. Aku ngomong lah, aku bojo situ ganten teh Pak Mantap, tak geri oyo bolak-balik cek kena. Ndak, buyan paling Pak Mantap. Loh, tapi masuk di YouTube loh ini, kok. Tak takoni istrinya berapa, Pak? 4. Bikin istrinya berapa? 4. Pak, kok jasa? Coba tanya ke Tang Laka. Ini lagi di TV kan, kok Pak, ini Pak udah cepet. Enggak Pak, satu Pak. Iya, Beli satu. lagi aku Pak, sudah. Oh. Aktor lawas bintang film Indonesia. Judulnya Kakek Gayung. Itu Bapak, itu aja komen ke Bapaknya. Apanya mandu Pak? Komen Kok ke Bapak. ngebela ke Tang Bine, jarine Bine setong penempa. Situng, Protes. Ini situ. Belum tambahnya ini. Oh, belum, masih rencana. Bu, rencana belum. Itu kawin Pak, aku mesti kawin duluan. Pak. Bah, itu. Ayo Pak Mantap. Wong situ ganten teh kok.